Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 2 ya. Ini adalah halaman 8. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ini. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita akan bahas sekarang. Oh ya, bisa juga langsung tap di channel ya. Tap di channel, masuk ke dalam channel dan playlistnya bernama kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke, pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Ini Udin mengamati iklan produk minuman. Wah, ini yang dilihat adalah minuman susu ini ya. Udin mengamati produk iklan minuman. Iklannya sendiri ada di sini ya, di apa? Di video sebelumnya ada itu iklannya. Iklannya ini dia. Ya. Padat bergizi, kaya energi ya, tadi itu lihat kan. Kaya kalsium tinggi, susu. Nah, ini ya. Nah, ini sesuai dengan yang dilihat Udin. Nah, ini dia yang dilihat Udin. Nah, kita lanjutkan. Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Nah, kemudian Udin menyukai gambar dalam iklan. Terlihat gambar adalah anak yang sangat aktif bermain basket, ya. Nah, Udin menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan iklan. Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Apakah iklan harus menarik sehingga banyak orang yang akan membeli produknya? Iya, pasti dong. Ayo kita pelajari. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya, pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan dengan media cetak, audio, ya, elektronik. Iklan memiliki unsur berikut: nama produk, ya, tadi ada ya nama produknya. Ya, kita lihat apakah iklan tadi ada nama produknya. Kita lihat ya. Di sini ada ini produknya tidak ada di sini, susu gitu aja ya. Mungkin nama produknya adalah susu itu. Ya. Nah, jadi ini kurang ya. Kurang pas ini atau mungkin enggak karena enggak detail ya. Biasanya susu apa gitu ya. Gambarnya ada cukup menarik. Oke. Ya, definisi iklan sendiri di sini juga ada ya. Mana tadi definisi iklan yang sebelumnya rasanya lebih enak. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, lebih enak itu definisinya daripada yang ini. Ya, kita bisa mendefinisikan dengan cara macam-macam ya. Yang penting intinya menawarkan pemberitahuan mengenai suatu barang jasa kepada masyarakat umum dengan tujuan promosi. Ya, oke. Nama produk, gambar yang menarik. Kalau ini sudah dipenuhi, gambarnya cukup menarik ya, anak yang main basket aktif gitu. Oke. Kalimat iklan. Kalimat iklannya sudah ada tadi. Sip ya. Keunggulan produk mengandung kalsium tadi. Kalau kita lihat di sini keunggulan produk ada. Di sini adalah padat, bergizi, kaya energi, kalsium tinggi. Ini adalah keunggulan dari produk. Sip, sudah ada. Jadi sudah terpenuhi unsur-unsur itu ya. Oke, kita lanjutkan. Harga produk tadi belum ada ya. Nomor telepon, alamat pengiklan. Nah, itu belum. Oke. Belum kelihatan. Amatilah gambar pada halaman 8. Ya, gambar pada halaman 8. Ini adalah halaman 8 gambarnya. Ini gambarnya. Ya. Amatilah unsur-unsur pada gambar halaman 8. Apakah iklan tersebut memenuhi unsur-unsurnya? Ungkapkan pendapatmu pada kolom. Ya, tadi sudah ya, nama produk kurang spesifik. Ya, nomor 1 nama produk kurang spesifik, hanya susu gitu aja. Jadi kurang, biasanya susu Cap Enak atau susu Denko atau apa ya, nama produknya harus ada. Ya, nama produk kurang spesifik. Ya, di situ hanya disebutkan susu. Jadi semua juga susu, tapi susu apa? Merek apa? Ya, kurang spesifik, tidak ada merek. Ya, oke. Gambar menarik, oke.
gambar menarik ya, gambar menarik buktinya Udin suka ya, gambar menarik. Kalau kok menarik, jadi kalau iklan susu ya, karena susu adalah minuman untuk kesehatan, jadi digambarkan orang yang sehat seperti itu cocok ya. Pemain basket ya, gambar menarik, pemain basket ini cocok, pemain basket cocok untuk iklan susu ya, terlihat sehat ya. Kemudian yang ketiga, coba unsur yang ketiga, kalimat iklan cukup menarik, kalimat iklan singkat padat, kalimat singkat padat. Oke. Kemudian keunggulan produk ada 4 keunggulan produk disebutkan, banyak mengandung kalsium ya. Keunggulan produk juga disebutkan ya, banyak mengandung banyak bergizi tinggi dan mengandung kalsium tadi. Kemudian harga produk tidak disebutkan, nomor telepon tidak, alamat pengiklan dan tidak ya. Harga produk, nomor telepon dan alamat pengiklan tidak ada. Harga produk, nomor telepon dan alamat pengiklan tidak ada. Alamat pengiklan tidak ada. Dan alamat pengiklan tidak ada. Dan dalam kenyataannya memang untuk poin yang ini tidak selalu ada, karena kalau harga disebutkan biasanya harga tadi biasanya diserahkan pada distributor ya, secara pada umumnya. Yang ketiga kelima ya, ini pada umumnya memang tidak disebutkan. Ini kecuali skala kecil ya, kalau skala besar itu nggak disebutkan malah. Pada umumnya ya, untuk produk ya skala besar tidak disebutkan. Kalau skalanya kecil hanya untuk melayani perumahan itu disebutkan, tapi iklan-iklan misalnya susu-susu yang sudah terkenal kayak susu mungkin Bebelac atau Denko dan tidak ada, informasi itu tidak ada. Nilai gizi ada, keterangan halal ada ya di situ ya. Membedakan zat tunggal dengan campuran. Kalian telah mempelajari tentang iklan dan unsur-unsurnya. Kalian juga telah mengetahui iklan susu pada halaman 7. Ya, termasuk zat tunggal atau campuran. Ya, kalau susu termasuk campuran. Ya, susu termasuk campuran. Ya, sekarang kita akan berlatih membedakan zat tunggal dan campuran dengan bahan-bahan berikut. Ikuti langkah-langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Langkah kerja, siapkan 5 macam benda seperti kapur, tulis ya, air, garam, gula pasir, minuman kopi tumbuk ya, dan kawat tembaga. Amati penyusun kelima benda tersebut, tuliskan hasil pengamatanmu ya. Air, zat penyusunnya adalah air ya, zat penyusunnya ada air, dan ini adalah zat tunggal. Kapur, tulis kalsium ya. Kapur tulis biasanya air ini senyawanya adalah H2O. Nah, ini lebih spesifik ya, H2O ya. Kalau kalsium CaCO3 ya. Kalau atomnya ada banyak, ada kalsium, ada karbon dan oksigen ya. Kalsium ya, atau biasa orang menyebutnya cukup zat kapur gitu aja, zat kapur ya, karena bukan hanya kalsium saja ya, zat kapur gitu aja. Air, garam ya, zat penyusunnya garam, air dan garam. Nah, kalau ini dianggap 2 zat, kalau ini dianggap 1 zat ya, zat tunggal ya. Saya tuliskan di sini ya, di sini adalah tunggal, zat tunggal, atau di belakangnya aja ya, zat tunggal. Ini zat tunggal ya. Di sini zat kapur berarti masuk zat tunggal ya. Di sini juga zat tunggal. Di mana ya tempatnya? Nah, di sini ya. Ini zat tunggal. Oke. Kalau yang ini ya, maaf coret. Yang gula pasir ini juga zat tunggal, gula. Air dan garam
kalau bagi kalian yang ingin memperdalam ya, NaCl. Nah, ada natrium dan klorida, ini garam. Kalau air tadi sudah ya, H2O. Gula pasir ini juga zat tunggal, zat penyusunnya gula. Ya, tapi kalau air gula ya air dan gula. Ya, C11H C6H11 C6H11O6 kalau nggak salah. C6H11O6. Ini glukosa. Ya. Jadi nggak usah saya tulis saja, saya khawatir kalau salah. Gula gitu aja ya. Minuman kopi tumbuk. Kalau minuman kopi berarti ada air ya, air dan kopi. Nah, kopi ini senyawa yang kompleks ya. Di situ banyak banyak materi-materi di situ, banyak unsur-unsur di situ. Kalau tembaga, ya tembaga. Nah, di sini air dan garam adalah bukan zat tunggal ya. Kalau gula ini zat tunggal. Ya. Dan ini zat tunggal. Oke. Yang zat tunggal saya tandai pakai biru ya. Ini zat tunggal, Air dan garam bukan zat tunggal. Kalau garam gitu aja zat tunggal. Ya, ini adalah zat tunggal. Dan keterangan kayak H2O, CaCO3 nggak ditulis nggak apa-apa. Ya, ini hanya Pak Ali ingin menjelaskan lebih dalam. Ya, gula bisa browsing ya, senyawa gula seperti apa. Ya, rumus kimia gula bisa di sini ya. Rumus Pak Ali agak lupa. Rumus kimia gula. Kalau nggak salah C11 ini H22O11, maaf ya. Sukrosa. Ini sukrosa. Kalau glukosa ya. Glukosa C6H12O6. Ya, macam-macam ya. C6H12O6 ternyata. Ada di sini. Glukosa biasanya gula itu glukosa yang disebut ya. C6H12O6. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan tambahan saja ya. Ada macam-macam masalahnya nama gula itu. C6H12O6. Oke. Jadi gula sendiri ada glukosa, ada sukrosa, ada galaktosa, macam-macam ya. Jadi tapi kalau kita bilang gula biasanya orang itu yang dipikirkan adalah glukosa ini ya. Oke. Ini sebagai tambahan informasi saja. Kita lanjutkan. Siapa tahu dengan Pak Ali membuka sedikit informasi kalian tertarik untuk belajar kimia nanti waktu SMA. Ya, setelah kalian melakukan kegiatan dan mengisi tabel, maka buatlah kesimpulan dengan meneruskan kalimat berikut. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat yang terdiri dari satu jenis materi. Ya, contoh zat tunggal adalah air, ya, gula, garam, besi, ya, aluminium, misalnya besi, tembaga. Nah, ini besi, tembaga. Ya, ini adalah zat tunggal. Zat campuran, zat yang terdiri dari dua materi atau lebih. Ya, adalah zat yang terdiri dari dua materi atau lebih. Zat yang terdiri dari dua materi ya atau lebih. Nah, ini disebut zat campuran, dicampur jadi satu. Nah, campuran ini nanti akan dibagi lagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Ya, contoh zat campuran yaitu misalnya susu. Ya, ini campuran, di situ ada lemak ya, di dalam susu ada lemak, ada protein, ada air, ada vitamin, nah, macam-macam campurannya dalam susu. Ya, misalnya kopi, minuman kopi, nah, di situ ada kopi, ya, dan air. Nah, misalnya udara, itu juga campuran, udara. Ada oksigen, ya, ada karbon dioksida, ya,
dioksida, ada metana, dan lain-lain di udara. Ada jangan lupa nitrogen. Nah, ini yang paling besar malah. Enggak Pak Ali sebutkan nitrogen dan lain-lain ya, bukan nitrogen ya, nitrogen. Ya, ini contoh. Ya, 3 saja ya. Jadi susu, terus minuman kopi, mau tambahkan juga boleh. Minuman teh, air selokan juga termasuk. Teh, air sungai. Itu campuran dari banyak hal ini ya, zat campuran. Ya, air dan manfaatnya sekarang. Air merupakan contoh zat tunggal. Ya, tapi kalau air mineral ya itu sudah ada campuran mineralnya ya kan. Kamu bisa meminum air putih. Air putih tidak bernoda sedikit pun serta tidak ada warnanya. Begitu jernihnya sehingga kamu bisa berkaca dan melihat wajahmu sendiri di air. Ya kan? Air yang murni dan air yang murni ya, dari air yang terdiri atas satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Ya, kalau kita minum air murni justru nggak baik. Ya, kita minum air mineral yang bagus. Ya, air murni disebut juga aquades. Ya, air murni ini disebut juga aquades. Ya, aquades. Aqua hasil destilasi. Ya, gitu ya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tidak hanya untuk diminum, namun berbagai jenis aktivitas manusia banyak yang memerlukan air. Air untuk membersihkan badan dan dari kotoran, air untuk mencuci baju yang kotor, air untuk memasak, air untuk menyiram tanah supaya subur tanamannya, dan masih banyak lagi kegunaan air. Air juga merupakan sumber energi. Ya, kita bisa menghasilkan energi. Nah, ini adalah lagu Air ciptaan Yanti ya. Nanti akan saya nyanyikan di di video yang lain ya. Jadi ini biar videonya nggak terlalu panjang ya. Yang penting apa maknanya setelah menyanyikan lagu Air ini ya. Jadi semua orang membutuhkan air ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah lagunya dan maknanya. Kalau kita baca, semua orang membutuhkan air, tua muda kaya miskin, tanpa air orang akan mati. Ya, tanpa air tiada kehidupan. Nah, ini betapa pentingnya air untuk kehidupan. Ya, air adalah ya sesuatu yang sangat penting, adalah sumber kehidupan ya, sumber kehidupan. Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Air? Ya, yang bukan maknanya dulu ya, kita rasakan dulu ya, gembira. Ya, gembira. Kita merasa gembira, lagunya enak maksudnya. Gembira ya. Ya. Karena lagunya memang lagu tempo yang gembira ya, temponya agak cepat. Kalau kita lihat di sini temponya sedang lah ya, dan membawa perasaan gembira lagunya. Dan kita tahu ya, kita juga tahu ya bahwa air sangat penting ya, penting ya untuk kehidupan. Ya, tanpa air kehidupan tidak akan bisa terjadi ya. Sangat penting untuk kehidupan. Ya, tanpa air semua akan mati. Tanpa air semua akan, yang kita tahu ya, semua yang kita tahu akan mati. Nah, ini juga membuat kita bersyukur ya akan keberadaan air. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Ada lagu yang menggunakan tanda mayor. Apakah yang dimaksud tangga nada? Tangga nada mari kita mengenal ya, baca uraian berikut. Yang tadi menggunakan nada mayor ya. Kita menyanyikan itu pakai nada dasar C. Ya, kita menyanyikan pakai nada dasar C. Ya, kalau yang mau main gitar ya, C larinya ke G, terus ke F, terus ke C lagi, terus masuk ke A minor, ya, D minor, lalu G, terus ke C lagi. Ya, kalau mau menyanyikan kuncinya itu. Oke, kita masuk ke sini mengenal tanda nada. Tanda nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah ini, ya di sini ada pertanyaan dong. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang.
Nada sendiri adalah bunyi dengan frekuensi tertentu. Bunyi dengan frekuensi tertentu. Kalau frekuensi tidak menentu, itu namanya desah. Ya, nada, kebalikan dari nada adalah desah. Ya, noise. Ya, frekuensinya nggak menentu. Ya, misalnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, ini tertentu. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kalau yang seperti ini diatonis, yang pentatonis lagu-lagu Jawa. Biasanya itu pun pentatonis dibagi lagi menjadi pelok dan selendro nanti. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri di atas 7 nada. Ya, diatonis 7 nada. Ya, kalau pentatonis hanya 5 nada nanti. Tangga nada diatonis terdiri atas beberapa jenis, ada tangga nada mayor. Kalau diatonis ada mayor dan minor, kalau pentatonis ada pelok dan selendro. Ya. Sekarang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor, ya, susunan nadanya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ya, itu kalau mayor. Ya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, ini mayor. Ya. C D E F G A B C C B A G F A D C. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, ada minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Dibagi lagi ya. Tangga nada minor asli masih menggunakan nada pokok, belum mendapatkan nada sisipan. Berikut ini contoh tangga nada minor asli. La si do re mi fa sol la. Nah, ini minor asli. Ya. Kemudian tangga nada minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun jaraknya tetap sama. Berikut ini contoh tangga nada minor harmonis. La si do re mi fa sol la si do fa mi re do si la. Nah, seperti itu ya. Jadi tangga nada apalagi ini? Minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Pada saat turun nada ke-6 ke-7 diturunkan setengah laras. Ya. La si do re mi fa sol la so fa mi re do si la. Wah, ini ada coretnya ya. Ini fis atau gis. Ya. Dinaikkan setengah. Ya. Jadi kalau di gitar itu naik setengah fret. Ya. Oke, 1 fret ya. Setengah nada itu kalau di gitar 1 fret atau 1 kolom. Tangga nada mayor dan minor akan terdengar perbedaannya jika dimainkan dengan alat musik. Lagu dengan tanda mayor jika dimainkan akan terdengar ceria. Ya, mayor ceria berbeda dengan lagu dengan tanda minor. Lagu dengan tanda minor dimainkan dengan nada sedih. Ya. Walau demikian lagu minor syairnya lucu dengan tempo cepat akan terasa gembira. Kecepatan sangat mempengaruhi kesan. Ya, betul. Kecepatan tempo itu pengaruhnya besar. Ya. Lagu berjudul Air adalah lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Adapun lagu yang menggunakan tangga nada minor, contohnya Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Ini sudah sering saya nyanyikan, jadi enggak saya nyanyikan lagi. Ya, ada ya di video saya yang lain. Ya. Atau kapan-kapan lah kita nyanyikan lagi. Ya. Nah, biar videonya cepat, Ayam dan Lepeh ini juga lagu-lagu yang cukup ya sebenarnya temanya agak sedih ya. Kalau ini lebih ke haru, kalau ini lebih ke sedih, Ayam dan Lepeh. Oke. Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan Gugur Bunga dan lagu Ayam dan Lepeh? Kalau Gugur Bunga, ya Gugur Bunga apa ya? Keduanya sebenarnya sedih dan haru, sedih atau haru ya. Saya lebih suka menggunakan kata haru ya, Gugur Pahlawan ini, terharu gitu ya, terharu atau sedih. Ya, ini atau sedih. Ya.
Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu gugur bunga, haru atau sedih? Untuk gugur bunga ya secara spesifik, ya terharu akan perjuangan pahlawan, ya perjuangan pahlawan. Kalau ayam dan lepeh ini lebih pada kehilangan sesuatu, ya kehilangan sesuatu, ya sesuatu, kehilangan sesuatu yang berharga, ya. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan, ya. Namun jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam kesedihan. Oke, apakah lagu-lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo cepat? Tidak, lambat. Ya, di sini ada keterangan temponya ya. Tempo lambat. Ya, dinyanyikan dalam tempo lambat. Latin moderato, ya, dinyanyikan dalam tempo lambat. Tidak. Tapi dinyanyikan dalam tempo lambat. Apa isi syair lagu di atas? Lo tadi sudah ya. Ya, di sini sudah ya. Jadi ini jawaban untuk lebih cocok ini ya. Gugur bunga terharu akan perjuangan para pahlawan, kalau ayam dan lepeh ini. Jadi ini cukup perasaan terharu sedih gitu aja. Daripada nulis ulang. Oke ya. Ayo renungkan sekarang. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang iklan. Hari ini kita belajar tentang yang pertama iklan. Ya, kita memahami, ya, kita diharapkan memahami, ya, cara membuat iklan yang baik, ya. Kemudian kalau pengertian iklan sudah di video sebelumnya. Kedua, kita juga belajar tentang selain iklan tadi apa? Kita lihat di sini. Pertama kita belajar tentang iklan kan, ya. Kemudian kita belajar tentang membedakan zat tunggal dan campuran. Ya, ini adalah basic dari kita belajar kimia, ya, belajar tentang membedakan zat tunggal dan campuran, ya, membedakan zat tunggal dan campuran. Jadi zat tunggal, ya, kita diharapkan memahami bisa membedakan, ya. Kita diharapkan bisa membedakan, langsung aja ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari lebih dari satu materi. Terdiri dari hanya satu materi. Yang terdiri, ya, hanya dari satu materi. Terdiri hanya dari satu materi. Satu jenis materi. Sedangkan zat campuran, ya, adalah zat yang, ya, terbentuk dari lebih dari satu jenis materi. Zat yang terbentuk, ya, lebih dari satu jenis materi. Zat yang terbentuk dari lebih dari satu jenis materi, minimal dua lah. Misalnya kayak tadi air gula, ada air dan gula. Kita juga belajar menyanyikan lagu, ya, belajar tentang nada. Kita belajar tentang nada, ya, ini poin ketiga ya. Kita belajar, ya, kita belajar tentang nada, ya. Kemudian nada ada dibedakan menjadi dua, menjadi
dua, yaitu pentatonis, yang akan dibedakan lagi nanti menjadi pelok dan slendro. Terus nada yang kita pelajari diatonis ini belum ada sebenarnya, nggak usah deh. Nada pentatonis ya, dan yang kedua adalah nada diatonis yang dibedakan menjadi ada mayor dan minor. Mayor minor pun masih dibedakan lagi ya minornya tadi. Oke, itu tadi. Terus mengungkap isi lagu ya, mengenali perasaan saat menyanyikan lagu, mengenali perasaan saat menyanyikan lagu dan memahami isi lagu. Oke. Nah, kerjasama dengan orang tua, pilihlah lagu yang isinya mengenai benda-benda di sekitarmu. Mintalah orang tua untuk memilihkan lagu berisi bersama orang tua, nyanyikan lagu yang terpilih, kemudian tuliskan benda-benda sekitar. Bisa lihat kebunku, ya, lihat kebunku. Kan itu ada benda-benda ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiam semua, mawar melati semuanya indah, kan gitu ya. Lihat kebunku ini saya rasa kalian sudah hafal. Kalau yang ini contohnya boleh saya tulis teksnya. Lihat, siapa tahu kalian lupa ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua mawar melati semuanya indah. Paling tidak ada dua benda di sini, yaitu bunga mawar dan melati. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya, pembelajaran subtema tetap ya, di pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 3. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.